sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasal surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dimana pada tahun 1990-an ketika masa pemerintahan Soekarno, Filsafat lebih populer daripada Pancasila. Dan pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila lebih dikenal dengan sehingga pasca turunnya Soekarno ada kalangan yang menyebutkan Pancasila dengan keempat. Pada masa era reformasi ada kecenderungan masa yang tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Pada era reformasi ini pula Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Dengan gambaran tersebut bahwa ada tiga aspek yang berkaitan dengan hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki tiga dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai real yang hidup di dalam masyarakat. Yang kedua ada dimensi idealitas. Dimensi ini mengandung makna cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Dimensi ini mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikatnya. Mengangkat beberapa nilai-nilai Pancasila yang harus kita jaga. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia, yaitu mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nilai ini merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, dan suku bangsa. Yang keempat ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kawan-kawan. Nilai ini adalah sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini adalah salah satu tujuan negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, jadi tujuan kita mempelajari dinamika Pancasila ini adalah karena Pancasila sebagai ideologi negara agar kita bisa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan menerapkannya di kehidupan, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan di masa depan, dengan menerapkan nilai-nilainya dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan Pancasila adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara.
Contohnya adalah seperti pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ada dua, ada tantangan dari dalam dan ada tantangan dari luar. Yang pertama adalah tantangan dari dalam. Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis, pragmatis, yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap tersebut membuka letter-letter merajalelanya nafsu serakah di segala bidang, keserakahan yang menguasai harta benda, dan keserakahan untuk berkuasa dan untuk menghormati. Kondisi seperti itu mendorong untuk berlaku tidak jujur, tidak adil, bahkan bikin semena-mena, dengan menyalahgunakan wewenang, menjalankan KKN, dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan kriminalitas. Disposisi mental seperti itu membuat seseorang mudah berbohong, munafik, sanggup berkhianat pada sahabatnya, hingga tega menjual bangsa dan tanah airnya. Kondisi demikian memberi peluang yang makin besar bagi dominasi kelompok kepentingan global. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya, kita perlu meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan pangan bangsa, dan mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke semua institusi. Hingga dengan ketahanan pangan, maka bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan ketahanan budaya akan menjadi benteng bagi terusnya budaya global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Yang kedua ada tantangan yang muncul dari luar, yaitu adanya arus globalisasi yang masuk dan mengerus budaya dan kepribadian masyarakat, serta sedikit banyak sudah mulai berpindah haluan dan bahkan merangkak bergeser dari budaya asli masyarakat menjadi budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri Pancasila serta kepribadian bangsa. Jadi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada, sebaiknya dalam penyelesaian tersebut harus mengacu kepada pedoman dasar, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pokok dasar aturan bangsa yang didesain secara khusus. Kesimpulan dari dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai bentuk perubahan di masa depan yang akan menjadi pembangunan dan pemimpin bangsa dalam setiap negara dan negara. Kita sebagai generasi muda harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan demikian pemahaman nilai Pancasila di semua kalangan amat penting, karena semua masyarakat mempunyai peran penting terhadap kejayaan bangsa di masa depan. Untuk menciptakan sebuah bangsa dan negara yang kuat dalam berbagai bidang, maka warga negaranya yang harus bergerak, harus berusaha, dan harus berpikir, dan harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya sendiri. Tidak dengan mudahnya mencintai budaya bangsa lain dibandingkan bangsa sendiri. Maka dari itu, sebagai pemuda-pemudi bangsa, harusnya memiliki sikap luhur dalam berbagai hal, khususnya dalam berkontribusi di dalam lingkup masyarakat, agar kedepannya menjadi seorang pemikir yang mampu menjalankan dan menerapkan poin utama yang ada di dalam tubuh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.